Hai semuanya. Nah, di video kali ini saya mau menunjukkan bagaimana caranya untuk bisa menabung ala ibu rumah tangga ya. Dengan pemasukan bulanan yang tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Jadi cukup di tengah-tengah. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Di sini saya akan membuat dulu pos-pos uang-uang yang akan kita bagi. Jadi kita anggap saja misalkan pemasukan bulanan seorang ibu rumah tangga itu sekitar 2.500.000. Nah, di sini dengan catatan itu keluarga kecil ya, mungkin yang baru menikah atau yang baru punya anak satu. Kemudian rumah juga bukan kontrak atau bukan kos, tapi mungkin sudah punya rumah sendiri atau masih dengan orang tua. Jadi catatannya adalah di sini tidak membayar uang sewa atau uang kontrakan rumah ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan hanyalah kebutuhan-kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok saja. Tentunya setiap keluarga pasti punya perhitungan yang berbeda-beda, karena sesuai kebutuhan setiap keluarga tentunya pasti berbeda juga kan. Misal ada yang sedang mencicil rumah atau mencicil kendaraan ataupun harus membayar sewa rumah. Nah, di sini terlepas dari itu semua ya. Kalau kita bisa dan pandai mengatur keuangan rumah tangga kita, insya Allah kita bisa tetap menabung walaupun itu sedikit. Yang penting harus rutin untuk menjaga-jaga setiap kebutuhan yang tak terduga di depan sana. Nah, dari 2.500.000 ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menabung terlebih dahulu. Jadi menabung itu bukan di akhir ya, untuk menunggu sisa-sisa uang, tapi di sini ada tabungan wajib yang harus langsung disisihkan. Saya ganti dulu ya warna videonya supaya bisa lebih terlihat jelas tulisannya. Nah, setelah menabung kita masukkan sedekah ya sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Di sini saya masukkan sedekah 100.000, kemudian listrik air juga 200.000, kemudian belanja bulanan di sini 400.000, lalu kebutuhan dapur. Nah, kebutuhan dapur ini tentunya pasti kebutuhan yang paling banyak, karena disitulah kita mengeluarkan kebutuhan makan kita sehari-hari. Lalu kebutuhan pendidikan anak kita. Kemudian selanjutnya adalah internet atau pulsa yang biasanya kita gunakan setiap harinya per bulan berapa begitu ya. Di sini saya cukup-cukupin itu internet misal 100.000. Kemudian selanjutnya adalah bensin atau uang transportasi. Di sini saya pakai 200.000, walaupun di sini 200.000 itu masih cukup sering tersisa ya uangnya. Nah, dari sisa-sisa itulah nanti yang kita pakai untuk menabung. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan jajan anak kita yang tiba-tiba misalkan mau ini, mau itu sisa dari semuanya 150.000. Maka kalau ditotalkan dari keseluruhan pos-pos ini adalah 2.500.000. Nah, ingat ya Bun, bahwa 200.000 di awal itu yang kita tabung itu adalah tabungan wajib yang tidak bisa diganggu gugat begitu ya. Nah, nanti dari pos-pos ini pasti ada aja uang sisa belanja, uang sisa dapur, sayur dan lain sebagainya. Nah, dari uang sisa-sisa inilah yang akan kita tabung kecil-kecil ya Bun, di rumah saja, nabungnya di celengan ataupun di toples-toples bekas. Nah, di sini yang 200.000 kalau saya itu langsung dimasukkan ke rekening bank yang tidak bisa diambil-ambil ya, tidak mudah diambil maksudnya, jadi tidak perlu disediakan kartu ATM-nya. Selanjutnya
Untuk sedekah ini tentu tidak ada sisa uangnya ya, karena kita harus keluarkan semuanya. Kemudian listrik air. Nah, untuk listrik air ini saya hanya fokuskan untuk membayar listrik saja, karena air di rumah itu menggunakan air hujan. Jadi biasanya hanya membayar listrik itu 200.000, itu pun sering ada sisa uangnya juga. Kemudian belanja bulanan ini biasanya seperti sabun cuci piring, cuci baju, kemudian ya peralatan-peralatan pencucian begitu ya, kemudian parfum. Nah, parfum di sini beli saja yang harganya murah-murah ya, 30 ribuan, yang isi ulang itu sudah cukup wangi. Yang penting kita nggak bau-bau banget gitu ya kalau suami pulang. Kemudian, nah belanja dapur ini tentu saja mulai dari gas, bumbu-bumbu dapur, sayur, dan lauk pauk. Itu dihemat sehemat-hematnya supaya bisa lebih banyak lagi uang sisanya. Kemudian biaya pendidikan, kebetulan anak saya itu sekolah PAUD, jadi memang tidak ada sisanya. Memang per bulan itu bayar 150.000. Nah, sisanya semua itu anggap saja mana-mana yang memang memberikan sisa uang yang bisa kita tabung. Untuk internet itu tentu biasanya ada sisa, dan uang jajan juga biasanya ada sisa. Nah, uang sisa itu biasanya memang nggak terlalu banyak sisanya. Biasanya setiap masing-masing pos itu paling sisanya hanya 5.000 atau 8.000 atau 2.000, 3.000. Tapi kalau kita kumpulkan itu insya Allah setiap bulannya itu nanti akan banyak sendiri begitu Bun, daripada tidak kita kumpulkan yang sisa-sisanya ini, nanti malah justru tidak terasa hilang begitu saja. Nah, misalnya di sini ya, saya akan menandai mana-mana yang biasanya itu selalu memberikan uang sisa dan bisa kita tabung, seperti biaya listrik, air, itu biasanya masih ada sisa beberapa ribu rupiah saja ya. Kemudian belanja bulanan, dapur, kemudian internet, dan uang jajan itu juga selalu ada sisa, walaupun kecil sisanya, paling hanya 5.000, 6.000, 2.000, 1.000 ya, hanya sekecil itu, tapi kalau dikumpul-kumpulkan mereka itu akan jadi cukup banyak. Nah, di sini kita hitung ya. Kebetulan saya sudah menghitung sisa-sisa uang yang ribu-ribuan itu dari bulan lalu. Seperti ini contohnya ya, saya masukkan ke dalam toples bekas sosis. Di situ kita bolongin kecil saja di atasnya untuk memasukkan uang. Jangan lupa kita isolasi atau kita kasih lem perekat supaya tidak mudah dibuka-buka ya. Jadi sekali ditempel toplesnya tidak bisa dibuka lagi. Jadi bukanya itu tunggu penuh begitu Bun. Jadi pada bulan Maret ya, bulan lalu itu saya sudah mengumpulkan uang sisa ya, uang recehan, uang sisa yang ribu-ribuan, 5.000, 2.000 dari uang sisa belanja. Kemudian uang ribu-ribuan itu saya tukarkan Bun ke warung di sebelah rumah dengan uang 20 ribuan, karena ya saya ingin aja begitu ya, 20.000 ini kan jarang dipakai, maksudnya nominal yang tidak begitu besar dan juga tidak begitu kecil. Jadi saya ingin menabung uang-uang yang receh-recehan itu ke satuan 20.000. Sini kita bisa kumpulkan menggunakan nominal berapapun yang kita inginkan. Kalau misalkan kita menabungnya itu ribu-ribuan yang langsung dimasukkan ke dalam toples, itu kadang terlalu berhambur begitu ya Bun, maksudnya terlalu penuh nanti toplesnya, dan itu juga jadi tidak terlalu terlihat gimana begitu ya. Jadi kalau misalkan uangnya itu kembar dalam satu toples, itu terlihat lebih enak aja begitu Bun. Di sini karena saya nggak ada kerjaan, jadi saya linting-linting uangnya sekecil mungkin, kemudian dimasukin ke sedotan supaya terlihat lebih rapi.
Nah, sebenarnya dengan dilinting-linting seperti ini juga membuat kapasitas toples itu menjadi lebih besar ya Bun, karena dulu saya menabungnya itu diberantakin gitu aja, uangnya dimasukin sembarang-sembarang begitu, tapi akhirnya kapasitas toplesnya menjadi kecil, jadi uangnya tidak begitu banyak bisa masuk. Sedangkan kalau dilinting-linting seperti ini itu kuota, maksudnya kapasitas yang bisa masuk ke dalam toples itu menjadi lebih besar dan lebih banyak. Nah, jangan lupa di sini saya menempelkan kertas polos, di mana kertas ini berfungsi untuk catatan kita seberapa banyak uang yang sudah kita masukin. Jadi setiap kita masukin uang harus kita hitung uangnya. Di situ manfaatnya selain kita bisa tahu jumlahnya, kita juga bisa yakin kalau misalkan uang kita itu ada kurang atau ada yang ngambil, itu kita jadi tahu ya Bun, karena ada catatannya di situ. Nah, uang yang tadi sudah kita masukin ada sebanyak 5 buah uang 20 ribuan. Mudah-mudahan ini bisa cepat terkumpul ya Bun, jadi bisa cepat-cepat juga kita bukanya. Ya, beginilah, memang masih sedikit, tapi daripada tidak sama sekali dikumpulkan uang-uang pecahan atau uang-uang sisa itu, justru malah membuat kita tidak punya tabungan atau simpanan tersendiri ya, selain simpanan di bank. Jadi ini sangat penting sekali membantu keuangan kita ketika kedepannya itu ada kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga, misalkan sakit atau ada bencana apapun yang kita tidak tahu gitu kedepannya. Tapi dengan menabung seperti ini, akhirnya kita bisa punya uang yang digunakan dalam situasi yang tidak menentu. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu semangat menabung ya Bun.